Shalom, mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita
Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Pasti luar biasa, amin. Berjumpa lagi kita di dalam ibadah online kali ini. Saya rindu mengajak untuk setiap kita mempersiapkan hati kita supaya kita bersama-sama bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Kita mulai ibadah online kali ini kita dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang tak ada habisnya buat setiap kami. Kami ingin memberikan Tuhan yang terbaik buat Engkau. Kami mau naikkan setiap pujian dan sembah kami ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Kau berikan perkenanan-Mu buat setiap kami, supaya kami bisa bersama-sama mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Oh Jesus, oh Rialabaya Shandaralabo. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Urialabaya Shandaralabaralabaralabaralaba. Thank you Lord Jesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Percayakan ada bagiku. Orialabaya Shandaralabaralabaralabaralabara. Orialabaya Shandaralabo. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus, Jesus. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Oriala baya shandara labara labara, Oriala baya shandara labara labo. Jesus, kami percaya pertolongan-Mu begitu sempurna buat kami Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang sangat baik Tuhan Yesus. Thank you Lord. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah pelihara hidupku.
tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau kan memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Oh, kami rasakan pertolongan-Mu buat kami, Tuhan. Urialabaya Shandara Labara Labara Labara. Oh, Urialabaya Shandara Labara. Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Haleluya, haleluya, Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau kan memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi di dalam ibadah online GB Empang 3. Puji Tuhan bahwa saya percaya bahwa di dalam segala sesuatu sampai hari ini kita masih dalam pandemi, kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu di rumah, di mana saja, bahkan saya sendiri juga tetap ada dalam penyertaan Tuhan, tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan apa pesan Tuhan, apa firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas segala rahmat dan kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Hari ini kami bisa ada di dalam ibadah online. Kami mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang masih ada sekarang ini pandemi COVID-19. Kami masih tetap bisa beribadah di dalam ibadah online. Terima kasih Bapa, dan kalau sebentar kami ingin belajar firman Tuhan, kami ingin menerima firman Tuhan, Bapa urapi dan kuduskan setiap kami. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, berkati dan urapi hamba-Mu sendiri Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu, urapi dan berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pembelajaran firman Tuhan pada hari ini, semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, hari ini ada satu tema, ada satu pembelajaran yang akan kita dengarkan sama-sama, yang akan kita pelajari sama-sama. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih harus kita alami, belum ada kepastian, belum ada kejelasan kapan kita akan mengakhiri pandemi ini. Tetapi saya percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saya percaya bahwa Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Dan hari ini kita akan dengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan bagi setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar dari Mazmur 62 ayat yang kedua. Firman-Nya berkata demikian, Bapak Ibu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang saya percaya kita butuhkan hari-hari ini. Di tengah-tengah kita masih menghadapi pandemi COVID-19.
Di tengah-tengah kita harus menghadapi segala ekses yang ada, dampak yang ada, kesulitan-kesulitan yang ada, pergumulan-pergumulan yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada. Tuhan berfirman, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Tuhan berfirman, hanya dekat Allah saja, Bapak Ibu yang ada di rumah, saya tenang. Dan hanya daripada dialah keselamatan setiap kita. Bapak Ibu, ini luar biasa firman Tuhan ini buat kita semuanya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Saya mengutip satu quotes yang berkata demikian, ketenangan adalah elemen di mana hal-hal luar biasa terbentuk. Ini satu quotes yang dikatakan oleh Thomas Carlyle. Jadi Bapak Ibu, ketenangan itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita, apalagi di tengah-tengah keadaan yang sekarang ini. Dan apa kata firman Tuhan tentang ketenangan? Bapak Ibu, kenapa kita butuh ketenangan di masa-masa sulit ini? Dalam Yesaya 30:15, firman Tuhan berkata demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu, sangat-sangat jelas firman Allah berkata pentingnya satu hal yang namanya ketenangan. Makanya nggak heran kalau Mazmur, kalau Sang Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana ketenangan itu sangat penting buat kita semuanya. Ketenangan itu penting sekali buat seorang Daud. Bapak Ibu kalau belajar tentang latar belakang Mazmur 62 ini adalah ketika seorang Daud ini dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Absalom hendak membunuh bapaknya Daud. Absalom hendak merebut kekuasaan bapaknya. Nah, Daud kemudian lari, ya. Daud kemudian meninggalkan istananya, dia lari. Ya, dia menyelamatkan dirinya dari kejaran anaknya Absalom. Nah, di tengah-tengah pelariannya ini dia menemukan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Demikian Daud berkata dalam firman-Nya, daripadanya lah keselamatanku. Kata firman Tuhan. Ini satu pergumulan yang kemudian di dalam pergumulannya Daud menemukan solusi, jawaban. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kemudian lebih lanjut kita belajar tentang ayat ini, Bapak Ibu, di dalam bahasa Ibrani, kata tenang itu disebutkan dengan kata dumia. Dan kata dumia itu berasal dari kata damam. Ada 5 arti dari kata damam. Yang pertama, damam itu berarti menjadi tenang. Tenang seperti apa? Tenang seperti air di telaga yang tidak bergelombang. Jadi Bapak Ibu kalau pernah mungkin ke satu desa, atau mungkin di Jakarta ini, kita mungkin pergi ke Setu. Nah, air yang tenang di telaga itu, itulah gambaran dari kata damam. Tenang, seperti air yang di telaga, tidak bergelombang. Arti yang kedua dari kata damam, diam. Diam, hening. Hening. Jadi, hening sambil menunggu sesuatu. Jadi hatinya hening, ya, hatinya hening, hati kita hening, hati kita diam. Itulah makna kata damam. Arti yang ketiga, tetap. Damam itu artinya juga tetap. Tetap itu artinya tetap ada di dalam posisinya, tidak bergeser. Walau apapun terjadi, mungkin ada angin dari sebelah kanan, angin dari sebelah kiri, angin dari depan, dari belakang, dia tidak bergeser. Itulah arti damam. Tetap dalam pendirian, tetap dalam iman.
Arti yang keempat daripada kata damam adalah damai. Hati yang damai. Arti yang kelima adalah menunggu. Jadi menunggu ini sama seperti di arti kata tetap. Dia diam, dia tenang di situ. Dia tidak bergeser sampai waktunya terjadi. Sampai sesuatu yang diharapkan terjadi. Itulah arti menunggu. Jadi ada 5 arti dari kata damam. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan belajar apa yang menjadi arti dari firman Tuhan ini, Mazmur 62 ayat yang kedua. Karena ini menjadi penting buat kita. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah kesulitan, pergumulan, permasalahan yang harus kita hadapi mau tidak mau. Karena kita tidak bisa lari dari kondisi yang ada. Ada 3 arti daripada firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Arti yang pertama, apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini dengan perkataan hanya dekat Allah saja aku tenang? Yang pertama artinya bahwa hanya Allah saja yang menjadi kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita, dalam kondisi hari-hari ini. Itu arti yang pertama. Bahwa hanya Allah saja yang menjadi kekuatan Bapak Ibu, pengharapan Bapak Ibu, kekuatan dan pengharapan saya di dalam hidup ini. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 9. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 9. Dia berkata demikian, firman Tuhan berkata demikian, tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Keadaan yang dihadapi Paulus pada waktu itu mirip-mirip dengan keadaan kita hari-hari ini. Ya, mungkin kita tidak di dalam keadaan ditindas, tidak di dalam keadaan dianiaya. Tetapi saya percaya banyak orang hari-hari ini dalam keadaan terjepit. Kesulitan dari sana sini, kesulitan yang begitu banyak harus dihadapi mau tidak mau. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal daripada Allah. Persis seperti yang dikatakan oleh seorang Daud tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu, kekuatan, ketenangan, seperti yang dikatakan oleh Yesaya 30:15 tadi, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatanmu, itu berasal daripada Tuhan. Arti yang pertama, bahwa hanya Allah saja yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita semua. Arti yang kedua, apa arti hanya dekat Allah saja aku tenang? Kedua artinya adalah bahwa hubungan dengan Allah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting buat Bapak Ibu, buat saya. Alkitab berkata tadi, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat itu bicara tentang hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Tuhan. Hubungan antara siapa dengan siapa? Hubungan antara kita dengan Tuhan. Ketenangan, kekuatan itu didapat dari sebuah hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan. Penting sekali. Harus dicatat, harus diperhatikan. Bapak Ibu hendak mendapatkan ketenangan, kekuatan, jawaban, solusi daripada permasalahan yang sedang kita hadapi, itu datangnya dari Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menggapainya, mencapainya, mendapatkannya dengan hubungan. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan Sang Pencipta, hubungan dengan sumber
kekuatan sumber jawaban itu sendiri. Di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28, ini ayat yang terkenal buat kita semuanya. Dikatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu perhatikan ayat ini, hubungan kita dengan Tuhan itu diinisiasi oleh Allah sendiri. Allah mengambil peran, Allah mengambil langkah. Dia berkata, marilah kepadaku. Dia mengundang Bapak Ibu dan saya. Dia mengundang kita semuanya. Dia mengharapkan kita datang kepada Dia. Jadi Allah di dalam hal hubungan, Dia mengambil inisiatif. Dia mengambil peran. Dia menginisiasi supaya terjadinya sebuah hubungan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, itu artinya dengan kita membangun hubungan kepada Tuhan, hubungan yang baik, hubungan yang intim kepada Tuhan, dengan Tuhan, maka ketenangan, kekuatan, jawaban, solusi akan kita dapatkan. Itu arti yang kedua. Apa arti yang ketiga? Arti yang ketiga dari firman Tuhan tadi Mazmur 62 ayat 2 adalah bahwa saat dekat dengan Allah ada keyakinan iman. Ada kepastian hidup. Hanya karena kita dekat Allah ada keyakinan iman. Ada kepastian hidup. Di tengah-tengah ketidakpastian yang kita alami hari-hari ini, kapan pandemi ini akan berakhir, kapan kesulitan ini akan berakhir, tetapi Allah memberikan janji. Allah memberikan satu pesan. Allah memberikan satu nasihat kepada Bapak Ibu, kepada saya pada hari ini. Itu hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Tuhan sangat penting. Karena Tuhanlah jawaban kita. Di dalam satu pergumulannya, pergumulan siapa? Pergumulan di dalam kehidupan seorang Abraham yang dicatat dalam Roma pasal yang keempat. Apa yang dialami dia? Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan ayat 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikan. Apa yang ia janjikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu mungkin bergumul. Saya bergumul hari-hari. Bergumul tentang kehidupan. Mungkin ada yang sedang bergumul tentang usaha. Mungkin ada yang sedang bergumul tentang pekerjaan. Mungkin ada yang sedang bergumul tentang kondisi keluarga, kondisi anak-anak di masa pandemi ini. Perhatikan baik. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu perhatikan baik perkataan firman Tuhan ini. Hanya dekat Allah saja. Bapak Ibu akan mendapatkan keyakinan iman. Bapak Ibu akan mendapatkan kepastian hidup di tengah-tengah ketidakpastian. Sama seperti juga seorang Abraham dikatakan di 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ada ketidakpastian. Kita sedang ada di dalam ketidakpastian kondisi. Tetapi dalam ayat yang ke-21 dia berkata, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Allah menjadi kunci. Allah memegang peran yang sangat penting.
dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain. Sekalipun ada ungkapan berkata, 1001 jalan ke Roma, tetapi jalan keselamatan itu hanya satu, Tuhan. Jalan pertolongan, jalan solusi jawaban, hari-hari ini yang kita butuhkan hanya satu, Tuhan. Jadi benar seperti yang dikatakan oleh pemazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu. Jangan menempuh jalan lain. Jangan mengambil jalan lain. Ambillah jalan yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan buat kita. Yaitu jalan hanya dekat Allah saja. Mari dekat kepada Tuhan. Mari lebih mendekat kepada Tuhan. Mari bangun lebih lagi hubungan kepada Tuhan. Mari bangun keyakinanmu kepada Tuhan. Mari mencari, mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya. Kesimpulannya Bapak Ibu, apa yang kita pelajari hari ini? Dari firman Tuhan Mazmur 62 ayat 2. Yang pertama, makna dari hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang pertama, Allah itu adalah menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita semua. Hanya Allah saja. Yang kedua, apa yang menjadi kesimpulannya? Bapak Ibu, hanya dengan membangun hubungan dekat sama Tuhan, Bapak Ibu akan mendapatkan jawaban solusi terhadap semua permasalahan yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Yang ketiga, apa artinya? Yang ketiga, Bapak Ibu, hanya dengan dekat Allah saja, Bapak Ibu akan mendapatkan keyakinan iman, keyakinan hidup, kepastian hidup. Tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain. Jangan pernah mencari jalan yang lain. Karena jalan yang Tuhan sudah siapkan, itulah jalan keluarnya. Mari Bapak Ibu, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bangun lebih lagi keintiman kita dengan Tuhan. Bangun lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Haleluya! Inilah Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita bisa pelajari hari ini. Saya percaya bahwa firman ini mungkin tidak panjang, tidak terlalu panjang. Tetapi saya percaya Bapak Ibu di rumah bisa mendapatkan intisarinya. Kita renungkan sama-sama, kita perhatikan sama-sama, dan kita lakukan sama-sama hari-hari ini. Di tengah-tengah ketidakpastian, tetapi dalam Tuhan ada kepastian. Di tengah-tengah ada banyak keraguan, ketidakyakinan, tapi dalam Tuhan ada keyakinan. Di tengah-tengah kita mungkin mengalami kesulitan, dalam Tuhan, dengan kita membangun hubungan dengan Tuhan, ada jalan keluar. Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, memberkati kita semuanya. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bahwa hari ini kami bisa beribadah online, bahwa hari ini kami juga bisa menerima firman Tuhan. Satu pesan Tuhan yang kuat bagi kami semuanya, di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19, di tengah-tengah ketidakpastian, kapan berakhir COVID-19 ini dalam hidup kami. Di tengah-tengah kesulitan demi kesulitan yang harus kami hadapi, di tengah-tengah pergumulan demi pergumulan, permasalahan demi permasalahan yang sepertinya tidak pernah bisa berakhir. Kami hadapi terus di dalam hari-hari kami. Ada mungkin yang sedang menghadapi kesulitan dalam usaha, dalam bisnisnya, dalam keluarganya, dalam kehidupan anak-anak. Kami harus hadapi semuanya itu. Tetapi puji Tuhan, bila hari ini Tuhan memberikan kepada kami satu kekuatan, satu pengharapan. Ketika seorang pemazmur Daud berkata dalam Mazmur 62:2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku.
Tuhan firman-Mu berkata, hanya tinggal tenang dan percaya. Hanya dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan. Betapa kami perlu Tuhan yang namanya ketenangan. Ketenangan itu elemen yang penting untuk terjadinya mujizat, perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan, kami butuh ketenangan itu. Kami butuh ya Tuhan, berikanlah kepada setiap kami. Dengan ketenangan itulah kami akan menghadapi pandemi ini. Dengan ketenangan itulah kami akan menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang harus kami alami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati kami, menyertai kami, dan terus memberi kekuatan dan ketenangan kepada kami di dalam kondisi yang sekarang ini. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat tuntunan-Mu buat kami di ibadah online ini, dan hamba-Mu berdoa, kiranya dimanapun Tuhan jemaat-Mu berada, semuanya biar bisa menerima firman Tuhan ini, renungkan dan memperhatikan, dan kami melakukannya bersama-sama. Dan kami yang melakukan firman-Mu, kami percaya, apa saja yang akan kami butuhkan dalam hidup kami di tengah-tengah kondisi kami akan dapatkan itu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, janji-Mu ya dan amin, janji-Mu pasti terjadi, janji-Mu tidak ada satupun yang akan gagal. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, dan kami percaya Bapa mendengar doa kami. Haleluya, amin, shalom. Saudaraku, kita akan mendeklarasikan Mazmur 91, supaya itu menjadi bagian keseharian dan kehidupan kita, bahwa kita aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang debat di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kebuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak ada singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Saudaraku, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan sekali lagi mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang kami boleh jalani pada hari ini ya Tuhan. Awal, pertengahan, hingga akhir. Untuk doa, pujian, penyembahan. Dan firman yang kami boleh terima ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Dan semuanya juga Bapa, doa, pujian, penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang indah dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami berdoa buat pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, semua aparatur pemerintah, pejabat tinggi negara, TNI, Polri, DPR, MPR, Mahkamah Agung, semua ya Tuhan, aparatur negara dari pusat sampai ke daerah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut dan gentar akan Tuhan, seturut dengan kehendak firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Indonesia bebas corona, bahkan dari segala virus, kuman, sakit, penyakit apapun. Indonesia juga bebas dari resesi ekonomi ya Bapak. Bapak, biarlah berkat keselamatannya daripada-Mu itu Tuhan, ada atas bangsa kami. Kau memimpin bangsa kami, membawa bangsa kami dalam kemuliaan-Mu. Dan Engkau memakai setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menjadi bagian, untuk membangun bangsa ini masuk dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan. Berkati setiap penduduk yang masyarakat, bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang memerlukan Tuhan pertolongan, biarlah kiranya mereka boleh mendapatkan pertolongan dan jawaban doa yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk pemimpin rondo kami, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo,
dengan keempat wakilnya, Gembala Rayon kami, Bapak Budi Sastra, dan juga Gembala Cabang Ranting, dan semua Tuhan pelayan-pelayan Tuhan di cabang ranting yang ada ya Bapak. Bapak kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah semuanya boleh menjalankan kehidupannya dengan senantiasa dalam pengurapan Allah, diberkati seluruh aspek kehidupannya, dan semakin hari semakin dipakai Tuhan dengan dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak kami serahkan juga semua keluarga besar GBI Bang 3 ke dalam tangan-Mu. Bapak kami percaya semua keluarga besar GBI Bang 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada semuanya aman dalam lindungan yang sempurna. Berkat keselamatan, kesehatan, umur panjang, berkat jasmani, rohani, jiwani, pimpinan penyertai penuhan sempurna atas setiap kami. Kami sungguh-sungguh semakin hari semakin mencintai Tuhan, menempatkan Yesus sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kami, sebagai prioritas tertinggi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya, ya Tuhan, Engkaulah Allah, pencipta alam semesta, jagat raya ini Tuhan, satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan puji dan sembah, yang senantiasa mengasihi kami, bahkan seluruh hidup kami, yang memerdekakan kami Tuhan, dari segala belenggu dosa. Terima kasih ya Bapa. Berkati apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan. Biarlah hari lepas hari sekali lagi Tuhan kami senantiasa dalam perkenan-Mu ya Tuhan. Kami mau melakukan bagian kami, dan kami percaya Engkau sendiri yang melakukan bagian-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Roh takut dan gentar akan Tuhan, roh yang cinta akan firman Tuhan, roh yang sungguh-sungguh menyala-nyala dalam Tuhan, Kau tercurahkan atas keluarga besar Empang 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Yesus, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Mari satukan hati kita saudaraku, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat kasih sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa, melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manisan Allah Roh Kudus, penjati kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang percaya diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun dimensi yang baru, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.